Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Galal muallifu rahimahullah. Izin Allah, alhamdulillah dapat kembali diperkumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat kembali menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah ta'lim wa ta'allum kita sore hari ini sudah dibuka, sudah diawali dengan pembacaan tawassul, juga pembacaan zikir ratibul atas, dan juga zikir maulid dengan kitab Simtud Duror. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita berharap mudah-mudahan amaliyah kita sore hari ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan ke depan nanti Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang diingini oleh Allah bihi kepada itu orang, khairan yaitu kebaikan, maka apa kata Nabi? Yufaqihu fiddin, maka orang itu diberikan kefahaman, kemudahan untuk memahami persoalan agama. Artinya Nabi bilang begini, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuk orang itu, maka orang itu dikasih kefahaman, kepengertian oleh Allah orang itu fiddin dalam urusan agama. Jadi urusan agamanya diberikan kefahaman, paham, mengerti dalam masalah agama. Berarti Allah menginginkan kepada orang itu kebaikan. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita juga menginginkan kita sebagai hamba Allah yang Allah inginkan kepada kita kebaikan. Baik kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzakh, lebih lagi nanti kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita bertanya, bagaimana kita mau mengerti
bagaimana kita mau memahami permasalahan dalam urusan agama kalau kita nggak hadir di majelis ilmu. Kalau kita nggak cari ilmu, bagaimana mau mengerti? Bagaimana mau memahami masalah urusan agama kalau saja kita tidak mau ngaji, tidak mau cari ilmu, tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari ilmu agama, yang menuntut ilmu agama, maka insya Allah orang itu akan Allah berikan kefahaman dalam agama. Kalau sudah Allah berikan kepahaman orang itu dalam urusan agama, itu berarti buktinya, tandanya orang itu Allah inginkan kepada orang itu kebaikan. Jelas nggak? Jelas nggak? Nah, maka untuk itu kita pengajiannya 1 bulan 1 kali, ya, 1 bulan 1 kali, yang nggak ngapa-ngapa. Yang penting dawam, rutin, ya, istiqomah, insya Allah. Nanti akan diadakan yaitu materi berupa pelajaran daripada ilmu fikih dengan pembacaan kitab Matnul Ghoyah wa Takrib. Yang menyusun itu kitab insya Allah kita akan pelajari dan membaca itu kitab susunan karangan Al-Imam Al-Allama Asy-Syaikh Abi Syuja' Ahmad ibn Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Usianya sampai 160 tahun. Syekh Abi Syuja' Ahmad usianya sampai 160 tahun. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan umurnya. Amin. Sampai 250 tahun. Amin. 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 Siap. Siap nggak sampai 250 tahun? Nggak apa-apa, yang penting sehat walafiat. Ya, asalkan sehat walafiat. Bukan cuma sehat. Buat apaan sehat? Nggak afiat. Sehat badannya. Karena nggak afiat, nggak dipakai ibadah. Itu dia tuh. Sehat badan, karena nggak afiat, itu badan yang sehat nggak dipakai ibadah. Buat apaan? Nah, makanya minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Minta sama Allah Ta'ala sehat walafiat. Jangan cuma sehat. Karena orang sehat itu karena nggak afiat berarti cuma sehat badannya. Tapi itu badan nggak dipakai, itu tandanya sehat doang, afiatnya kagak. Makanya minta sama Allah sekaligus, ya sehat, afiat. Sekalipun sampai 250 tahun. Ya nggak apa, kalau emang itu ridho Allah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti beli dah tuh di online, ya, di toko kitab ada, ya, cari dah kitab Matnul Ghoyah wa Takrib. Kitabnya kecil, ya, tapi manfaatnya sungguh luar biasa, ya. Namanya Matnul Ghoyah wa Takrib. Paling juga satunya 5.000 perak, 5.000 perak sampai akhirat, masya Allah. Manfaat insya Allah, ya. Jadi nanti kita pelajaran dengan pembacaan kitab Matnul Ghoyah wa Takrib. Itu yang ngarang tadi siapa? Syekh Abi Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Itu kitab yang ngarang beliau. Ya, usianya berapa tadi? 160 tahun. Makomnya di mana? Makomnya itu di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Itu enggak jauh dari kuburnya ayahandanya baginda Nabi Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, di sebelahan daripada pintu namanya pintu Jibril. Karena Masjid Nabawi itu banyak sekali nama-nama pintu. Termasuk ada nama pintu
pintu Jibril. Daerah pintu Jibril itu ada makom ayahandanya baginda Nabi. Di sebelah ayahandanya baginda Nabi adalah pengarang kitab ini. Pengarang kitab Matnul Ghoyah wa Taqrib yang bernama Syekh Abi Suja Ahmad Ibn Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Mudah-mudahan kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah ke makam Nabi. Udah sampai belum? Mau sampai apa enggak? Udah daftar apa belum? Ya jangan ngomong. Mesti daftar dulu baru sampai. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke tanah suci, tanah Haramain, Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alma almiyagullati yajuzu biha at-tatahiru sab'umiyah. Kita awali nih ya dengan air-air yang dapat mensucikan. Air-air yang bisa dipakai untuk bersuci. Apa saja dan air apa saja? Itu sab'u miyahin, ada 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sekarang ditanya, apa itu bersuci? Wudu, mandi junub, ada 4 ya. Ada 4 macam. Bersuci itu ada 4 macam. Pertama, ayo boleh nggak apa-apa diacak juga. Mandi junub. Mandi junub itu namanya bersuci. Yang kedua, Wudu. berwudu itu namanya bersuci. Yang ketiga, menghilangkan najis itu namanya bersuci juga. Terus apa lagi? Yang keempat adalah tayamum. Itu juga bersuci. Jadi 4 macam ini kategori bersuci. Setiap bersuci itu pasti dapat pahala. Kalau benar, sesuai aturan. Ya, kalau benar bersucinya pasti berpahala. Kalau bersucinya kagak benar, bukannya pahala yang ada. Ya, nah maka untuk itu usahakan agar bisa mendapatkan pahala dari kita bersuci, maka hendaknya kita perhatiin tentang ilmu-ilmunya. Jadi ada berapa tadi? 4. Ada 4 kategori bersuci. Apa yang pertama? Mandi junub, mandi janabah. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, menghilangkan najis. Ini nanti ada caranya nih, biar sah. Itu mah. Yang keempat, tayamum. Ini 4 macam namanya apa? Bersuci. Ya, mandi junub pahalanya gede. Berwudu walaupun masih ada wudunya, pahala tetap gede. Ya. Kemudian istinja, cebok, pahalanya besar kalau benar ceboknya. Keempat, tayamum. Ini kalau benar berpahala luar biasa. Ya. Nah, yang namanya bersuci tadi 4 macam. Nah, sekarang apa saja itu air yang bisa, yang dapat dipakai untuk bersuci? Ya. Itu namanya air suci mensucikan yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama, wa ma'ul bahri, air laut. Air laut tuh. Air laut suci enggak? Suci. Sampai-sampai di sini ada hadis daripada baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau bertanya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata dengan perkataan begini, sa'ala
rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami wahai Rasulullah, inna narkabul bahra." Berkendaraan, artinya mengendarai kapal laut di daerah lautan. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'i, dan kami membawa air tapi sedikit. Kami bawa air tapi sedikit. Persiapan, ya. Wa inna tawadda'na bihi atasna. Kalau seandainya kami gunakan itu air untuk wudu, niscaya kami jadi aus. Karena persiapan itu air yang dibawa sedikit. Lalu pertanyaannya ini orang laki-laki kepada Nabi, afanatawadda'u bima'il bahri? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala, Nabi kita menjawab. Apa jawabannya? Wa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci mensuci. Jadi ya dasarnya. Jadi dengan dasar itu hadis baginda Nabi, maka air laut itu termasuk air mutlak yang bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Mandi janabah, istinja, berwudu, itu air laut hukumnya suci mensucikan. Bahkan al-hillu maitatuhu, itu isinya ya semuanya suci, termasuk bangkainya. Yang udah mati pun termasuk suci. Bangkainya suci. Bangkai apa? Ikan. Ya bangkai isi daripada itu lautan. Ya bangkai ikan termasuk. Bangkai cumi itu termasuk. Itu suci toh. Airnya suci. Bangkainya suci. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wama'un nahri, air sungai. Wama'ul bi'ri, air sumur. Wama'ul aini, air mata air. Wama'ul talji, air salju. Yang keenam. Sekarang yang ketujuh, wama'ul barodi, air embun. Jadi ada 7 macam air ya yang bisa mensucikan dan dipakai untuk bersuci. Air apa aja tadi? Air laut. Air sungai. Air sungai, Air sumur. air sumur, air mata air, Salju. air salju, air embun, Hujan. air hujan. Termasuk ya. Ma'us sama'i, yang ketujuh adalah air hujan. Ya. Jadi ada 7 macam air. Dah. Catat tuh 7 macam air ya. Catat itu 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Sehingga jadi suci kalau pakai itu air. Baik, tsummal miyagu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air-air tadi itu 7 macam air tadi itu terbagi menjadi 4. Ya. 7 macam air itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dia nih. Ya. Ini yang dimaksudkan. Tahirun mutahhirun. Yang pertama, air suci mensucikan. Gairu makruhin, kalau dipakai bersuci enggak makruh hukumnya. Nah, ini yang pertama nih, catat nih. Yang pertama tadi apa? Air suci mensucikan. Kalau dipakai bersuci Makruh. enggak makruh. Enggak makruh nih. Ya. 7 macam air tadi tuh terbagi jadi berapa? 4. Yang pertama namanya air suci mensucikan. Kalau dipakai bersuci enggak makruh. Air apa itu? Wa huwal ma'ul mutlaq, itu namanya air mutlak.
tahu air mutlak? Air mutlak itu ya air ya itu dia toh asli, Air asli. air sumur. Dia mutlak udah. Air hujan, mutlak air, nggak ada campuran apa-apa. Nggak ada campuran apa-apa. Iya. Terus air apa lagi? Laut, mutlak air laut. Itu namanya air mutlak. Terus air apa lagi? Yang 7 macam tadi tuh. Ya, Salju. Ya, air salju, air embun, air mata air sungai. Itu mutlak air. Itu kalau dipakai untuk bersuci, maka hukumnya enggak makruh. Itu pakai air apa yang enggak makruh kalau kita pakai bersuci? Air mutlak. Air mutlak. Artinya belum Kita ada kecampuran apa-apa. Ya, belum ada kecampuran apa-apa. Ya, itu air mutlak. Namanya mutlak air udah itu. Mutlak, air mutlak. Ya, itu namanya air suci, mensucikan. Kalau dipakai untuk bersuci enggak makruh. Enggak makruh, enggak. Nah, sekarang ditanya, makruh itu apa? Ada 2 pengertian makruh. Ya. Menurut tauhid sama menurut fikih. Kalau menurut ilmu tauhid, makruh itu dibenci. Pada saat kapan dibenci? Saat ngerjain kerjaan yang makruh. Tuh, lebih serem, lebih dahsyat. Ngerjain kerjaan yang makruh itu lagi dibenci. Pada saat kapan dia dibenci? Lagi ngerjain. Nah, pertanyaannya siapa yang benci? Allah. Itu dia makruh tuh. Siapa yang benci? Allah. Allah yang lagi benci. Sama siapa? Sama orang yang lagi ngerjain kemakruhan itu. Itu kalau versi ilmu tauhid. Kalau versi ilmu fikih, makruh itu ya dikerjain nggak dosa, ditinggalin pahala. Itu makruh tuh. Nah, sekarang kalau ditanya, suruh milih, mana pilihan kita? Mau dapat pahala apa enggak dosa? Nih, pilihan ada 2. 1 dapat pahala. Pilihan yang kedua kagak dosa. Mana pilihan kita? Mau dapat? Iya, itu makruh. Makruh itu kalau versi ilmu fikih dikerjain tidak berdosa. Kalau nggak dikerjain, ditinggalin, dapat pahala. dapat pahala. Mendingan yang mana? Mendingan ngerjain, mendingan tinggalin. Kenapa? Pahala. Tuh, itu makruh menurut siapa? Fikih. Tapi kalau menurut ilmu tauhid dibenci. Dahsyat itu, luar biasa. Makanya diusahain untuk kita selalu tinggalin kerjaan-kerjaan yang makruh. Karena lagi dibenci saat dia ngerjain kerjaan yang makruh. Nah, usaha nih, ya. Usahakan kalau kita bersuci pakai air mutlak. Karena kalau kita pakai itu air mutlak untuk bersuci, hukumnya kagak makruh. Enggak makruh. Enggak makruh. Jelas nggak nih? Paham nggak? Air apa aja tuh? 7 macam air tadi namanya air mutlak. Udah nggak berubah-berubah lagi. Toh namanya air hujan mutlak air hujan. Gitu. Toh air sumur mutlak air sumur. Tuh bagian air yang pertama. Sekarang bagian air yang kedua. Wa tahirun mutahhirun makruhun. Suci dan mensucikan. Bagian air yang kedua. Suci dan mensucikan. Suci bisa mensucikan juga sama yang tadi. Cuman bedanya nih yang kedua nih. Apa? Makruhun. Kalau dipakai untuk bersuci maka hukumnya makruh. Masya Allah. Tahu makruh tadi artinya? Ya. Menurut fikih aja dulu. Dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau pilihannya kayak begitu mana yang kita pilih? Tinggalkan. Tinggalin biar dapat
Iya, karena saat dia ninggalin kerjaan makruh, di situ ya dia langsung dapat pahala. Alhamdulillah. Allah Maha Kaya akan pahala. Nggak habis-habis pahalanya. Dibagi-bagi nama hambanya. Nah, lalu kita nanya, air apa itu? Bagian air yang kedua, suci bisa mensucikan. Ya, tapi kalau dipakai untuk bersuci, maka hukumnya makruh. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas. Itu adalah air panas. Udah ada tambahan tuh. Udah nggak mutlak lagi. Udah ada tambahan air panas. Kalau tadi air sumur. Ya sumur udah. Air hujan. Udah nggak ada apa lagi? Udah nggak ada lagi apa? Tambahannya lagi. Kalau udah ada tambahannya lagi berarti udah apa namanya? Udah berubah lagi. Kalau dari kemutlakannya udah berubah lagi. Tuh, kalau udah ada tambahannya air sumur tapi panas. Mutlak nggak? Enggak. Panasnya ini. Ya, air hujan tapi panas. Ya. Terus air apa lagi? Air sungai tapi panas, mutlak nggak itu namanya? Iya, udah tambahan lagi. Kalau yang mutlak tadi yang mana? Nggak ada tambahannya, nggak ada campurannya, nggak ada ini itunya, udah. Toh air sumur, toh air hujan, toh air laut, toh air sungai dan lain-lainnya. Nah, karena ini ada tambahannya lagi, ya tetap suci mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci karena memang suci mensucikan. Tapi kalau dipakai maka hukumnya makruh. Air apa tadi? Air yang panas. Air apa tadi? Kalau dipakai untuk bersuci makruh. Tapi bisa dipakai untuk bersuci, tapi kalau seandainya dipakai hukumnya makruh. Air apa itu? Nah, contohnya. Kopi, teh. Bukan. Main ngopi mulu. Masak air teh. Air Bukan. kejemur, matahari. Air kejemur, air kesetrum. Itu apa namanya itu kan kalau ada itu orang-orang kaya tuh pada punya tuh. Iya. Nah, udah kayak begitu dah ya. Iya, soalnya kagak punya ya. Ya itu dia kayak begitu, air kesetrum. Kan itu panas tuh. Digunakan untuk bersuci bisa, dipakai untuk bersuci bisa. Karena emang itu air suci mensucikan. Tapi kalau dipakai hukumnya jadi makruh. Kenapa makruh? Karena itu air panas. Airnya panas, air yang panas. Oh, kenapa? Kok makruh? Kan gitu. Menggunakan air suci mensucikan, yaitu namanya air panas yang hukumnya makruh. Kenapa? Karena bikin bahaya yang makainya. Bikin bahaya nggak? Nah iya, bikin bahaya itu. Bikin bahaya yang makainya. Sedangkan Islam itu enggak bikin bahaya, malah bikin untung, bikin selamat, enggak bikin celaka. Ya, bikin untung, enggak bikin rugi. Itu Islam. Nah, sekarang yang panas itu kalau dipakai sering-sering itu pasti akan mendatangkan mudorot. Banyak mudorotnya daripada banyak manfaatnya. Jangan jauh-jauh dah. Kita sering aja makan nasi yang masih ngebul. Berarti masih panas. Nah iya, sering makan nasi ya masih ngebul-ngebul. Itu dampaknya apaan? Bukannya diabetes, bukan? Gula. Bener gitu ya? Itu dia. Iya. Makan mie panas masih ngumpul-ngumpul. Iya.
itu namanya apa namanya? Ngebahayain buat badan. Ya apa itu? Menyebabkan apa itu? Ya, kopi masih ngumpul-ngumpul, ya kan? Iya. Pokoknya banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu dia yang menyebabkan seperti itu. Lalu bagaimana? Ya, supaya nggak panas, apakah ditiup? Tunggu ademnya. Usah. Boleh kita apa namanya menggunakan ya alat biar cepat adem, tapi bukan dengan cara ditiup. Ya, pakai kipas boleh. Jangan pakai tiupan mulut. Ya, kopi masih ngembul ditiup. Indomie masih ngembul ditiup. Nggak boleh. Ya, itu hukumnya makruh. Karena awalnya dari sini. Awalnya dari sini nih. Ya. Niup dikhawatirkan hawa dari bagian perut. Ya. Masuk ke itu makanan yang mana tuh makanan pengen dimakan. Padahal awalnya dari bagian perut. Makanya iler itu ada dua. Iler ada berapa? Dua. Ada dua macam. Ada yang najis, ada yang enggak najis. Ada yang suci. Tergantung posisinya. Dia ngeluarin iler itu tergantung posisinya. Kalau dia posisinya tidurnya duduk terus ngecas apa ngecas? Ngecas. Oh, bukan ngecas. Bukan. Yang celak. Handphone ya. Ngecas terus emang nggak banyak kalau dikumpulin ada 2 gayung. Anjir itu. Misalnya itu posisinya dia lagi duduk. Posisinya dia lagi duduk. Ya. Pertanyaannya, itu iler tersebut najis apa enggak najis? Agak. Kenapa enggak najis? Lah iya, keluarnya itu iler dari bagian mulut. Ya, jauh untuk mendorong bagian apa namanya awak dari bagian perut untuk mendorong yang ada dari bagian mulut, itu jauh. Ya, makanya tidur dalam keadaan posisi duduk terus dia ngeluarin iler, ngecas namanya ya, ngecas ya. Yes. Misalnya sholat Jumat, khotibnya lama, panjang, capek, ngantuk, tidur. Iya. Ngetes. Ada yang ngetes, tes. Begitu Bilal qomat ya bangun. Bangun tuh. Langsung sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pakai wudhu lagi. Pertanyaannya, boleh nggak langsung sholat tuh dia? Boleh nggak? Boleh. Asalkan posisi tidur dia itu dalam keadaan duduk yang dia nggak berubah. Nah, itu nggak ngebatalin wudhu. Nggak. Nanti babnya akan ada ya berikutnya nanti insya Allah. Sekarang kita lanjutin aja itu masalah yang tadi yang ngetes, yang ngecas tuh ya. Nah itu posisi kalau keadaannya duduk, kalau ada yang keluar dari mulut itu enggak najis. Tapi yang najis posisi dia tidur tengkurap. Tuh, tengkurap. Iya. Wah, Kemudian keluar. Nah itu dia najis. Kenapa najis? Pakai bau ya kakak. Iya beda tuh. Kenapa najis? Karena itu yang ada di bagian mulut kedorong sama hawa yang ada yang dari bagian perut. Kenapa kedorong? Karena dia nempel, ketekan tuh sehingga hawanya yang ada di bagian perut dia ngedorong apa yang ada di bagian mulut sehingga yang ada di bagian mulut itu didorong sama hawa yang ada di bagian perut. Inilah yang menyebabkan iler tersebut jadi najis. Jelas nggak? Jelas. Itu dia ya. Nah, makanya hati-hati tiap makanan yang panas makruh hukumnya kalau ditiup. Bahkan Nabi melarang. Nah, ayatana fasa fil ina'i, kata Nabi melarang bernapas ya di mana?
Di mana? Di tempat Makan. air. Artinya tempatnya itu dia, tempat makanan, tempat air, Ya. yang ada makanan, yang ada airnya. Nah, itu dilarang sama Nabi untuk kita bernapas. Bernapas aja dilarang, apalagi sengaja meniup itu makanan, meniup itu minuman. Jadi kalau mau adem, anget-anget dikit, nah itu tinggal dikipas aja. Bersih, murni daripada tiupan. Awak dari bagian perut. Begitu. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi jangan ditiup ya. Enggak. Makanan kayak minum kan itu jangan ditiup. Hukumnya makruh, dilarang oleh baginda Nabi. Ya. Ya. Jadi air yang kedua tadi apa? Bagian air yang kedua Panas. air suci, Jadi mensucikan, Tapi makruh. tapi hukumnya makruh kalau dipakai bersuci. Air apa itu? Panas. Air panas. Ya, mau panas kejemur matahari, mau panas sama apa namanya karena kesetrum, mau panas karena dibakar sama api, pokoknya panas aja itu air. Nah itu hukumnya makruh kalau dipakai. Kenapa? Karena bikin mudorot, bikin bahaya. Ya, contoh misalnya nih, ini pipi lagi panas. Iya, karena kejemur sama matahari. Air adem, itu aja bisa merusak. Yang adem sama yang panas bisa merusak nggak? Hitam jadinya tuh. Iya, apa namanya panuan? bisa jadi itu dalam macam dah rusak itu. Yang adem sama yang panas kalau disatuin bisa jadi ya bisa jadi penyakit ngebahayain ya, bikin bahaya. Contoh lagi, orang mandi langsung disiram kepalanya. Itu sering-sering mandi kayak begitu akan menyebabkan pembuluh darah. Kenapa itu sebabnya? Yang panas sama yang adem dicampurin itu bahaya. Makanya Islam bukan agama yang membahayakan. Makanya hukumnya makruh tuh, dimakruhin tuh, karena bikin bahaya. Adem sama apa tadi? Panas dicampurin akan jadi bahaya. Mandi langsung jebar-jeburnya ke kepala. Ini kepala ini lagi panas-panasnya ditimpa sama adem, sering kayak begitu jadi pembuluh darah itu. Alhamdulillah min. Makanya cara mandi Rasulullah itu dari telapak kaki. Dari telapak kaki yang kanan dulu. Naik baru ke betis. Naik baru ke paha. Tuh cara Nabi mandi. Kemudian telapak kaki yang kiri. Terus ke betis, terus naik ke paha. Tuh gitu. Baru lambung. Iya, belum punggung, lambung dulu. Naik ke punggung. Iya. Terus ini lagi lambung, terus naik ke punggung. Diantepin barang berapa menit. Tuh. Perhatiin. Adem sama panas. Itu belum kepala, baru bagian badan tuh. Itu keluar asap tuh. Kenapa? Bagian badan kita keadaannya panas ya? Ditimpa sama apa? Dingin. Itu namanya apa? Uapannya keluar. Tuh. Jangan diterusin dulu. Kira kurang lebih ya sekitar 1 menit dah. Ya, kurang lebih. Paling lama tuh 1 menit tuh. Udah 1 menit baru diapain? Ya, dilanjutin. Jadi jangan langsung, biar uapnya pada apa? Iya, uap-uap bagian apa namanya yang ada di dalam badan kita itu kan panas tuh. Ditimpa sama air yang adem, ya itu dia uap yang jadi keluar. Penyakit itu. Ya, penyakit yang keluar. Antepin. Tapi kalau seandainya masih ada uap yang apa namanya yang belum semua pada keluar, ditimpa lagi sama itu air, ya jadi penyakit itu. Ya, ini kepala kapan? Besok. Atau sebulan lagi. Ya ntar aja pokoknya akhir. Alah, itu cara mandi Rasulullah. Nanti ada keterangannya di sini, ya, tentang mengenai masalah mandi. Nah, sekarang kita
bahas dulu ini masalah air. Sekarang bahasan air yang ketiga. Wa tahirun ghairu mutahirin. Air bagian yang ketiga adalah air suci, enggak mensucikan. Yang pertama, yang kedua, suci mensucikan. Ya. Ada yang makruh, ada yang enggak makruh. Tuh. Nah, sekarang bagian air yang ketiga tadi air apa? Suci tidak mensucikan. Air suci enggak mensucikan. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang udah dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi bagian air yang ketiga ada dua. Ya, bagian air yang ketiga ada dua. Tadi bagian air yang ketiga namanya apa? Air apa tadi? Air suci tidak mensucikan. Air suci nggak bisa mensucikan. Air apa itu namanya? Air sudah dipakai. Air mustakmal yang sudah dipakai untuk apa? Bersuci. Bersuci. Nah, itu nggak bisa Mensucikan. mensucikan. Kan tadi ada dua. Air suci nggak mensucikan ada dua. Ya. Air suci mensucikan ada dua. Yang pertama, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air wal mutagayyiru bima khalaqahu minat tahirat, yaitu air yang udah berubah dengan kecampuran daripada barang yang suci. Air apa itu? Nah, itu dia, teh, kopi. Nah, itu udah kecampuran, makanya berubah. Tadinya putih, kok berubah jadi begini? Kecampuran sama teh. Iya, tadinya putih, kok jadi hitam? Karena kecampurannya sama. Tadinya putih, kok jadi butek begitu? Kecampuran sama sabun. Itu barang-barang yang suci itu. Itu namanya air berubah yang udah bercampuran sama barang-barang yang suci. Campuran sama rinso, campuran sama apa lagi? Sabun, molto, soklin, dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk air yang suci, tapi nggak bisa mensucikan. Perhatiin nih. Ini penting buat kita nih, untuk menghilangkan najis. Ya, untuk bersuci. Namanya menghilangkan najis, itu mesti pakai air yang suci, bisa mensucikan. Ya, itu air suci mensucikan. Bisa mensucikan. Nah, kalau kita misalnya nih berwudu harus pakai air apa itu? Suci mensucikan mutlak. Nah, air suci mensucikan. Kalau pakai air bagian yang ketiga, suci nggak mensucikan, sah nggak? Nah, tadi ditanya bagian air yang ketiga ada bagian air yang ketiga ada berapa? Dua. Pertama apa? Suci Air yang sudah pernah dipakai. Nah, berarti ini air yang sudah dipakai untuk apa? bersuci. Nah, contohnya air apa itu? Air bekas dulu, bekas angin. Ya, kalau kayak begitu mah kayaknya jauh banget ya. Iya. Nadangin air bekas wudhu, jauh banget ya. Kayaknya nggak ada kalinya. Bekas mandi. Iya begitu juga, apalagi bekas mandi. Awas ini nih, perhatiin. Ini maksudnya air yang mustakmal nih, air yang udah kepake untuk bersuci. Contoh, kita nampung air nih, buat ngebasuh muka. Des, pakai niat di sini ya. Kalau wudhu ya, aku niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Atau aku niat bersuci untuk sholat wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kita gosokkan tuh, kita basuhkan tuh, sampai apa? Sampai rata. Ada yang kita angkat, telapak tangan kita. Diangkat. Begitu diangkat, kita balikin lagi kemari. Wudhunya batal. Kenapa? Nih bekas. Dipakai untuk bersuci, dipakai lagi. Itu yang menyebabkan wudhunya nggak sah. Jelas nggak? Jelas. Jadi kalau udah apa namanya tadi? Udah berwudu. Udah dipakai, Pakai lagi. kan udah kepake tuh air. Bener kan? Benar. Lah iya, udah keangkat ini tangan, udah nggak usah diapain lagi. Ditempelin lagi ke muka, udah aja. Yang kiri nih, karena yang kiri belum keangkat, ya udah ini terus sampai habis. Kalau yang ini udah keangkat,
nggak bisa diapain lagi? Dipakai lagi. Kalau ditempelin itu sama dengan dipakai lagi tuh air yang udah dipakai. Itu yang membuat wudunya nggak sah. Jelas nggak? Jelas. Iya. Jangan lepas. Jangan dilepas. Semua 10 jari pakai. Ya, selama nggak dilepas, dia mau ngebasuh sampai 2 jam, 3 jam juga tidak masalah. Misalnya. Iya. Yang penting jangan diapain? Dilepas. Kalau udah dilepas berarti ada air nggak tuh di telapak tangannya? Air apaan itu? Itulah yang namanya mustakmal. Mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai untuk bersuci. Kalau udah dipakai untuk bersuci, maka itu air nggak bisa lagi untuk berwudu, bersuci, nggak bisa. Gitu. Nah, jadi bagian air yang ketiga ada 2, ada air mustakmal, ada air yang berubah karena bercampuran sama barang-barang yang Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, air apa tadi? Air yang berubah karena bercampuran sama barang-barang yang suci seperti sabun, soklin, seperti teh. Nah, ini nggak bisa untuk dipakai untuk bersuci. Air susu bisa nggak? Cebok pakai air teh bisa? Manis itu kan? Nah, iya, nggak bisa, nggak sah, karena dia udah berubah dengan kecampuran sama teh barang yang suci, dia nggak bisa mensucikan karena udah berubah. Itu namanya air suci, nggak bisa disucikan, tapi kedudukannya suci, makanya kita minum. Contoh lagi, air yang udah kecampuran sama apa tadi? Sama sabun, sama soklin, sama rinso, ya. Itu namanya air apa? Kalau mustakmal kan udah tadi contohnya yang udah dipakai untuk bersuci. Nah, sekarang air bagian yang kedua yaitu dari bagian yang ketiga. Kan air yang ketiga tadi apa namanya? Suci, enggak mensucikan. Yang ketiga nih, suci, itu ada 2. Air itu tuh ada 2 tuh. Air suci enggak mensucikan ada berapa? 2. Pertama mustakmal. Apa itu mustakmal? Yang udah terpakai untuk bersuci. Udah, itu udah selesai. Nah, yang kedua nih, air yang kecampur. Yang udah kecampur sama apaan? Sama barang-barang yang suci. Nah, rinso termasuk suci nggak? Soklin, molto. Nah, itu nih perhatiin. Nah, air tersebut nih nggak bisa bersuci karena namanya air suci, nggak mensucikan. Kalau dipakai untuk ngilangin najis, maka kagak sah. Contoh, misalnya nih pakaian dalam. Ini pakaian dalam nih. Pakaian dalam. Nih pakaian dalam ada najisnya. Ada najisnya. Nggak bisa ini jadi suci kalau menggunakan air suci nggak mensucikan. Termasuk air yang udah kecampuran sama barang yang suci. Jadi nggak bisa ini dihilangkan najisnya yang ada di pakaian ini dengan menggunakan air apa tadi? Rinso nggak bisa. Air yang bercampur sama rinso, nggak bisa. Contoh, ya misalnya nih mesin cuci. Ini mesin cuci. Biasanya orang kalau mau nyuci pakaian, air dulu apa pakaian dulu yang ada di dalamnya? Pakaian dulu. Air dulu. Biasanya. Oh, biasanya air dulu. Habis itu diapain? Kasih rinso. Air kumpulin, kasih rinso. Bener begitu ya? Terus diaduk gitu ya? Masukin pakaian yang ada najis. Kalau kagak ada najis sih nggak jadi masalah. Bukan persoalan itu. Ini ada najis. Masukin, dicelupin, blok. Digiling, gitu ya? Semuanya jadi kena najis. Kering, najis. Gosok, najis. Masuk ke lemari, ada najis. Pakai buat sholat, najis. Ya, bayang pakai pakaian yang ada najisnya, sah nggak? Sah. Dengan cara kayak begitu,
Walaupun 2 kali, 3 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, cara kayak begitu, najis yang ini nggak hilang-hilang. Jangan begitu dong caranya. Jadi bagaimana caranya? Pakaian dulu. Ada najisnya nih. Kalau bicara masalah najis, ya ada najisnya. Kecuali kalau kagak ada Najisnya. nggak ada najisnya. Ini ada najisnya. Nih ada najis. Ini ada najis. Masukin dulu. Air jangan. Masukin dulu. Yang ada najis. Udah begitu baru air. Oh, sampai penuh. Ya, sampai penuh. Giling dah. Jangan campuran apa? Rinso. Jangan dulu, biarin aja. Air suci mensucikan masuk. Itu namanya najis didatengin sama air suci mensucikan. Najis kalah. Ya, kalau airnya dulu, walaupun nggak pakai rinso, sekalipun nggak pakai rinso, apalagi pakai rinso, nggak pakai rinso nih, air dulu, baru pakai najis masuk. Itu namanya najis mendatangkan air yang suci mensucikan. Agak mampu. Jadi ya yang mampu begini, najis masuk dulu, didatengin sama air suci mensucikan. Kalah itu najis. Nah, dengan cara begitu digiling, dah, langsung buka dah, buang, kuras semua, hilang najis. Dengan cara begitu najisnya hilang. Udah suci dah. Kalau udah suci terserah mau diwangiin, pakai soklin kayak, pakai baygon kayak, pakai apa kayak, ya terserah dah. Modern Ya, Kalau yang air, penting udah suci. air suci dan apa? Najis tadi kecampur sama yang lain digabungin Iya. nggak tetap Iya, tetap misalnya digabungin, ya. yang ada najisnya. Iya. Ya udah, pokoknya najis itu kalah sama yang suci. Tapi caranya najis didatengin sama yang suci. Iya. Jangan yang suci didatengin sama Najis. balik, itu namanya nggak bisa. Sampai kapanpun nggak mampu. Iya. Najis mendatangi yang suci itu sampai kapanpun kagak mampu. Ya, Iya. ya. Jadi najis didatengin sama yang suci mensucikan, baru mampu untuk dirontokkan, dihilangkan najisnya. Gitu. Jelas nggak? Jelas. Nah, iya, jadi caranya begitu untuk menghilangkan pakaian yang ada najis. Ya, kalau dengan cara kayak begitu maka insya Allah tuh najis hilang. Aman dah kita pakai sembahyang, ya kan? Kalau dibilas tak pakai cara pertama yang keduanya dibilas ulang pakai Kayak muncul. air ngucur. Awalnya Awalnya begitu, digiling ya pakaian dulu, air rinso. Setelah digiling, airnya dibuang, dibilas ulang pakai air yang Itu yang keran. salah nggak ya? ya itu sebenarnya enggak, cuman jadi apa? Jadi ribet. Tapi kalau begitu hilang nggak najisnya? Hilang, cuman Iya. hilangnya pas dicurin. Dicucurin. Kalau yang tadi pakai rinso enggak hilang, Belum hilang gitu. enggak hilang. Kalau pakai rinso tadi tuh awalnya kan pakai rinso dicampurin air dulu, masukin rinso, diaduk, biar rata. Iya. Masuk dah yang namanya apa? Pakaian yang ada najis. Ya, Ya. dengan cara kayak begitu 10 kali sampai 100 kali cara kayak begitu nggak bakalan hilang najisnya. Kalau nggak digiling dulu Ustaz, baju terus air sampai terus itu airnya dibuang, Iya, baru diulang lagi kayak gitu, baru dikasih rinso gitu. itu Ustaz. yang bagus. Jadi nggak saya giling, jadi saya Iya. kucurin aja sampai airnya keluar. Ya, gitu. semuanya Diantepin Ustaz. dulu biar Iya, keluar saya semuanya. antepin dulu. Pertama kan pakaian dulu Iya. yang ada najis. Dah, datengin tuh air suci mensucikan. Blok sampai menutupi Mm-mm. pakaian tersebut. Puter dah, giling kan, dedet, selesai, ya kan? Buka dah tuh, buang motor, tungguin. Udah muncul semua, udah habis, hilang najis. Nah, terserah kalau najisnya udah hilang, mau diwangiin boleh, enggak diwangiin, tetap itu udah hilang najisnya. Terserah. Jadi rinso dibikin, sabun dibikin, bukannya untuk menghilangkan najis, bukan. Itu cuman buat mewangikan. Najisnya nggak hilang. Ya, kalau pakai gitu.
Dah, ini aja dulu dah. Nanti bagian air yang keempat ya. Nanti berikutnya insyaallah mudah-mudahan yang kita dengar bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaikum ya Rabbi asyhadu